Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di podcast saya. Kali ini mungkin saya tidak ditemani oleh teman-teman, jadi saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Ketika pengembangan e-learning itu salah satu hal yang sering ditanyakan adalah tentang proses produksi video pembelajaran begitu ya, atau video e-learning. Nah, di sini mungkin di pembahasan kali ini saya ingin membahas beberapa hal terkait hal tersebut. Biasanya memang ketika pengembangan e-learning, langkah pertama biasanya berbicara masalah platformnya gitu ya, learning management systemnya atau aplikasinya lah begitu. Namun setelah aplikasi sudah siap, tentu kita perlu menyiapkan kontennya gitu ya, karena aplikasi tanpa konten juga tidak ada artinya begitu ya. Nah, saat ini memang kalau kita perhatikan industri e-learning begitu ya, baik untuk akademik, corporate ataupun untuk government begitu ya, rata-rata memang konten yang paling populer lah begitu ya, konten yang paling sering digunakan saat ini adalah dengan format video begitu ya, dengan format video. Namun kadang-kadang kita suka banyak bertanya begitu ya, spesifikasi video untuk e-learning itu harus seperti apa, karena memang tentu tidak bisa ya kita samakan misalkan video untuk e-learning untuk mempelajari suatu pengetahuan itu disamakan dengan membuat video-video lain, misalkan untuk film atau untuk video YouTube pada umumnya begitu. Tentu ada karakteristik khusus, karena tujuan dari video yang kita buat adalah untuk memberikan pemahaman begitu ya, paling tidak untuk menyampaikan materi sampai yang mengaksesnya itu memahami gitu ya materi yang kita sampaikan begitu. Nah, saya menemukan sebuah hasil penelitian lah katakan begitu ya. Meskipun ini 6 tahun yang lalu, tahun 2014, di sebuah paper tersebut dikatakan bahwa ada beberapa rekomendasi yang menarik. Jadi di paper itu hasil penelitian terhadap sebuah website MOOC ya, MOOC, edX, mungkin teman-teman pernah mendengarnya. Nah, di edX tersebut si peneliti gitu ya, sang peneliti itu melihat bagaimana kecenderungan orang-orang itu terengage gitu ya, melekat terhadap materinya, bahwa materi yang menarik itu seperti apa sih gitu ya, atau karakteristik video yang menarik itu seperti apa. Nah, ini saya ingin share beberapa hal. Yang pertama adalah terkait durasi. Jadi ternyata dari hasil penelitian tersebut terhadap sekian banyak video, sekian banyak peserta ataupun mahasiswa gitu ya, ternyata durasi optimalnya itu di angka 6-9 menit per videonya begitu. Jadi kalau teman-teman akan memproduksi video pembelajaran yang diperuntukkan untuk e-learning, maka sangat disarankan, sangat direkomendasikan durasinya itu antara 6-9 menit per video. Jadi kalau ada materi yang cukup panjang, cukup komprehensif, nah bagaimana kita memikirkan itu, tentu akan lebih baik di scripting ya. Jadi dibuatkan skripnya minimal sehingga kita bisa mengontrol kira-kira durasinya itu akan berapa lama begitu. Jadi pertama adalah durasi begitu ya. Jadi apabila terlalu lama tentu konsentrasinya semakin menurun gitu ya kan, apalagi video-video itu kan biasanya dipelajari secara mandiri begitu, tidak ada kontrol, tidak ada monitoring yang secara langsung, karena bukan melalui sinkronus gitu ya, tidak melalui video meeting, video conference gitu. Jadi meskipun di video conference pun kadang-kadang kita juga tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa memastikan bahwa si peserta didik itu benar-benar mengakses atau tidak. Nah, oleh karena itu poin pertama adalah durasi tadi. Jadi durasinya diusahakan tidak terlalu panjang begitu. Gitu. Nah, kemudian selain dari durasi ada beberapa rekomendasi ya sebetulnya.
yaitu terkait apa ini? Terkait berbicara masalah cognitive load-nya ya. Jadi ya seperti kita pahami sebelumnya gitu ya, pernah sering kita pahami bahwa memori kita ini terbatas ya, apalagi short term memori kita gitu. Jadi diusahakan ketika menerima satu pelajaran, satu materi di video tersebut jangan terlalu padat juga gitu, sehingga load-nya tidak terlalu banyak gitu. Dari waktu yang 6 sampai 9 menit itu pun jangan terlalu padat juga begitu. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang menarik gitu ya. Yang pertama misalkan sering-seringlah membuat highlight atau poin-poin penting di dalam video kita. Jadi secara visual ya, karena namanya video itu tentu visual gitu. Jadi secara visual usahakan poin-poin penting itu di-highlight gitu. Di-highlight apakah dibedakan warnanya, ukurannya lebih besar misalkan untuk poin-poin pentingnya gitu ya, kalau yang ditampilkan di dalam layar videonya. Yang kedua adalah membagi segmen. Jadi tadi kita punya satu materi, kita bagi segmen. Jadi berapa video sih nantinya gitu. Ataupun apabila memang videonya panjang, misalkan kita sudah bagi segmennya, segmen 1, 2, 3, 4 sehingga durasinya nggak kepanjangan. Secara cognitive load-nya tidak terlalu besar. Yang ketiga adalah simplicity. Simplicity ini berbicara masalah visual juga begitu ya. Jadi usahakan gambar yang dimunculkan itu juga jangan terlalu kompleks begitu ya. Jangan terlalu kompleks. Jadi usahakanlah mirip seperti, kan biasanya kita ada tips untuk menyusun ataupun mendesain slide presentasi lah gitu ya. Nah, salah satunya kan biasanya yang dibahas adalah jangan terlalu banyak teks misalkan gitu ya. Jadi simplicity. Kemudian yang keempat berbicara masalah cognitive load adalah usahakan buat gambar yang dinamis gitu ya. Jadi sebanyak mungkin gambar berubah di dalam video kita. Bahkan kalau berbicara masalah video iklan gitu ya, saya pernah mempelajari bagaimana produksi video-video gitu ya, salah satunya video iklan. Video iklan itu bahkan lebih dahsyat lagi gitu ya, bahwa tiap 3 detik itu gambar harus berubah gitu. Gambar harus berubah karena semakin lama still atau diam di dalam sebuah gambar gitu ya, maka orang akan semakin bosan gitu. Kemungkinan untuk meninggalkan video tersebut gitu ya akan semakin besar. Maka sebisa mungkin gambarnya berubah. Maksudnya gambarnya berubah itu tentu bukan berarti harus 3 detikan seperti video iklan tadi ya, tapi ya paling tidak berapa detik gitu ya, atau dalam 1 menit itu ya paling tidak berubah gambar itu tidak hanya satu slide misalkan, atau bergantian antara menampilkan wajah kita misalkan kemudian dengan presentasinya, atau presentasinya tetap misalkan tetapi tadi buatkan dengan highlight sehingga ya harapannya itu bisa meningkatkan engagementnya gitu ya. Nah, berbicara masalah engagement pun sama ya. Jadi yang pertama masalah durasi tadi, durasi sebisa mungkin jangan terlalu panjang. Nah, kemudian bahasa ini juga menarik ya. Jadi pemilihan bahasa juga ternyata sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ada beberapa video yang menggunakan bahasa-bahasa terlalu formal gitu ya, terlalu textbook, itu biasanya agak sulit mempertahankan konsentrasi ataupun mempertahankan student engagement-nya gitu ya, ketertarikan si peserta didik terhadap video tersebut gitu. Jadi sarannya adalah gunakan bahasa percakapan seperti kita berbicara gitu ya, ngobrol. Jadikan misalkan kalau kita berbicara depan kamera ya anggaplah itu sebagai kita sedang membimbing peserta didik kita gitu, membimbing mahasiswa kita, membimbing peserta pelatihan kita gitu, bahwa bahkan bahasanya misalkan halo gitu ya, kamu gitu ya, Anda, teman-teman gitu ya, sehingga sering disapa dengan bahasa-bahasa percakapan gitu. Selanjutnya adalah masalah antusiasme gitu ya. Jadi sebisa mungkin juga menyampaikan materinya perlu antusias juga gitu ya. Kalau kitanya sendiri kurang antusias gitu ya, kurang antusias di sini bukan berarti harus teriak-teriak gitu ya, seperti YouTuber harus heboh gitu, nggak harus, tetap tergantung dari stylenya kita gitu ya. Tapi kan biasanya aura itu kan akan terlihat ya, mana yang antusias, mana yang kurang antusias. Kemudian selanjutnya juga video ini khusus untuk Anda. Jadi tadi masalah sapaan, misalkan manggilnya apakah kamu, Anda gitu ya, teman-teman. Jadi selalu pastikan ada kata sapaan yang muncul gitu ya, kata sapaan yang akrab gitu antara
kita dengan penonton gitu ya, antara kita yang menyampaikan materi dengan penonton dari video kita gitu. Nah, selanjutnya adalah elemen audiovisualnya ya. Jadi si elemen audiovisualnya pun diusahakan tadi ya, berbicara masalah gambar dinamis. Jadi hampir sama. Jadi elemen audiovisualnya diusahakan semenarik mungkin gitu ya. Jadi tapi tetap simple, jangan terlalu ramai juga gitu ya. Jadi pastikan gambar sering berubah, gambarnya relevan gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar menampilkan teks, tapi tampilkanlah gambar. Tapi tentu gambarnya perlu relevan itu ya. Jadi kalau gambarnya tidak relevan, tidak ada artinya sih biasanya begitu. Jadi tetap harus gambarnya relevan. Kemudian selanjutnya supaya menimbulkan aktif gitu ya, bahwa si peserta itu merasa terlibat di dalam video tersebut. Yang pertama, saran dalam paper tersebut yang pertama adalah usahakan ada persepsi di awal video gitu ya. Jadi kenapa sih saya harus nonton video ini misalkan gitu ya. Sangat disarankan misalkan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari kah, atau ada kasus kah, ada kita ambil dari media massa misalkan gitu ya, dari berita, nah itu tentu akan sangat besar gitu ya pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah disarankan mengintegrasikan video kita dengan sebuah asesmen, dengan sebuah tes gitu. Jadi misalkan di akhir video kita sampaikan bahwa setelah menonton, setelah Anda coba pelajari, Anda pahami, silakan Anda coba selesaikan permasalahan ini gitu ya, studi kasus ini. Nah itu tentu akan sangat berpengaruh gitu ya, dibandingkan hanya menyampaikan materi selesai begitu. Nah nanti tinggal diintegrasikan lah dengan learning management systemnya atau dengan platform e-learningnya gitu ya, bagaimana mengumpulkan tugasnya, bagaimana itu tata caranya silahkan disesuaikan. Tapi di dalam videonya itu sangat disarankan untuk ada keterhubungan antara si video dengan aktivitas pembelajaran lanjutan yang harus dilakukan gitu. Selanjutnya juga ya hampir sama gitu ya. Jadi diusahakan, apalagi kalau mata kuliah atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu berbasis project atau produk gitu ya, hasil gitu, menghasilkan sesuatu, sebisa mungkin kita create milestone gitu. Jadi misalkan kalau perkuliahan ada 14 kali pertemuan, sampai UTS itu produknya sampai mana, sampai UAS itu produknya sampai final tentunya. Nah si video-video yang kita buat itu akan mendukung terhadap milestone dari project yang sedang dikerjakan oleh peserta didik tadi gitu. Itu akan sangat berpengaruh bahwa si video ini benar-benar akan ditonton. Video ini tentu akan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan si project tersebut gitu. Jadi hal itu yang perlu kita perhatikan ya, supaya video-video yang kita buat itu memiliki impact yang besar gitu ya terhadap pembelajaran kita gitu ya, pembelajaran yang kita create di dalam kelas-kelas daring kita gitu. Oke, itu saja mungkin ya untuk obrolan singkat kali ini di podcast kali ini. Meskipun sendiri mudah-mudahan masih bisa disimak begitu ya. Tipsnya tadi mulai dari durasi, bagaimana menciptakan engagementnya, dari mulai kata sapaan, pemilihan bahasa, dan terakhir adalah supaya aktif gitu ya, agar peserta terlibat aktif di dalam pembelajaran. Maka sangat disarankan tadi misalkan diintegrasikan dengan tes, dengan tugas besar atau project misalkan begitu. Itu tentu si video-video kita akan memiliki nilai ataupun istilahnya student engagementnya ya, engagementnya tentu itu akan lebih baik gitu ya dibandingkan dengan video-video yang lain. Oke. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan yang serupa tentang video pembelajaran ini di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.